Shalom Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom. Puji nama Tuhan. Kemurahan Tuhan pagi hari ini kita semua dapat hadir di tempat ini. Amin. Mari bersama kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat anugerah dan kesempatan yang Tuhan beri buat kami hari ini. Pagi ini Tuhan, bersama kami rindu menaikkan syukur kami di hadapan Tuhan. Kami mengakui, jiwa kami menyadari bahwa tidak ada yang seperti Engkau Bapa. Engkau sungguh Allah kami yang baik, yang setia, memelihara dan menopang hidup kami. Terima kasih Tuhan. Apapun keadaan hati kami, keadaan hidup kami hari ini, tidak akan menghalangi kami memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, sungguh ajaib Engkau. Dan kami semua bangga menjadi anak-Mu, menjadi milik-Mu Tuhan. Kami menyadari semua yang ada pada diri kami, semuanya adalah kemurahan dan anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa, beracaralah, hadirlah dalam ibadah kami, lawatlah setiap kami, hati kami dengan kasih dan damai-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, amin.
besar anugerah-Mu Tuhan. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar
anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau baik Tuhan. Engkau baik Tuhan dan kami merasakannya. Terus merasakannya. Terima kasih Tuhan. Tiada kata selain ucapan syukur terima kasih kami kepadamu Tuhan. Kau mengerjakan dalam hidup kami lebih dari yang kami layak terima. Lebih dari yang kami pikirkan Tuhan. Kau menyediakan terus yang terbaik buat kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah segalanya ini juga boleh kembali kepadamu, menjadi persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan, yang menyukakan hatimu. Itulah kerinduan kami. Terima kasih Bapa. Kami bersuka cita di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Amin. Mari datang padanya dengan sukacita. Haleluya. Sama-sama katakan. Kita dipilih dari segala bangsa. Kita dipilih jadi umatnya. Kita dipilih
Berikan salam kanan kiri muka belakang, katakan Tuhan Yesus sungguh ajaib. Ku diberi kuasa dari Raja mulia. Amin. Dari Raja mulia, amin. Menghancurkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Katakan, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau beri hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Amin. Terpujilah Engkau Raja kami. Mari bersama. Diberi kuasa dari Raja mulia, amin. Menghancurkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa, ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawan? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawan? Sekali lagi katakan, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau beri hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Musik memuji Tuhan, haleluya. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Katakan sama-sama. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau beri hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang
Amin. Silakan duduk kembali. Terpujilah namamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Allah yang setia, yang menolong kami. Kami percaya padamu. Kami percaya padamu Tuhan. Setiap hal yang kau jadikan dalam hidup kami adalah baik adanya. Ajar kami mengerti Tuhan, tolong kami. Terima kasih Tuhan. Kalau kami ada sampai hari ini, itu semua karena berkat Tuhan. Hari demi hari telah kami lewati, susah ataupun senang. Amin. Kami percaya Tuhan selalu serta dan tak pernah meninggalkan kami. Sebab itu janjinya bagi kita, orang yang mengasihi Dia. Ebenezer, Ebenezer, sampai di sini Tuhan sudah menolong. Ebenezer, Ebenezer, Tuhan pasti menolong. Mari katakan sama-sama. Kalau kami ada sampai hari ini, kami tahu itu semua karena berkat Tuhan. Hari demi hari telah kami lewati, susah ataupun senang.
kekuatan kami Tuhan. Amin. Yes. Kau kekuatan kami Tuhan. Ya Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapak. Haleluya. 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 Yesus. Kau Tuhan adalah Bapa yang setia, tiada sekalipun ku ditinggalkan. Penghiburan yang ku rindukan, selalu kau sediakan. Selamanya ku sembah Bapa yang setia, takkan kau biarkan ku terpisahkan. Yesus, kaulah sumber pertolonganku. Amin. Yang dapat sekali lagi percaya bersama katakan, Kau Tuhan adalah Bapa yang setia, tiada sekalipun ku ditinggalkan. Penghiburan yang ku rindukan, selalu kau sediakan. Selamanya ku sembah Bapa yang setia, takkan kau biarkan ku terpisahkan. Yesus, kaulah sumber pertolonganku, yang dapat ku percaya. Yesus, kaulah sumber pertolonganku, yang dapat ku percaya. Yesus, kaulah sumber pertolonganku, yang dapat ku percaya. Amin, amin. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyiapkan hati kami untuk mendengar isi hati-Mu buat kami. Kami percaya apapun yang disampaikan oleh hamba-Mu semuanya dari Engkau buat kami. Setiap kami masing-masing, Tuhan berbicara kepada kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Selamat pagi jemaat Tuhan, Shalom. Kiranya damai sejahtera Tuhan Yesus, sukacita surgawi memenuhi hati dan pikiran kita semua. Sama-sama katakan amin. Boleh 7 orang kita beri salam, 7 orang katakan, wah kamu hari ini luar biasa. Haleluya. Enggak peduli bagaimana, bukan masalah penampilan kita, bukan situasi kondisi yang kita alami, enggak peduli itu. Kita luar biasa karena kita punya Tuhan Yesus. Haleluya. Sorak-sorai untuk Tuhan Yesus. Kita buka Alkitab kita Roma 6.
ayat 1. Roma 6 ayat 1. Sebelumnya saya mau cerita. Seorang bapak yang sangat kaya raya, keluarga yang sangat kaya raya. Suatu hari jalan-jalan dan melewati tempat pembuangan sampah sementara. Tidak sengaja bapak ini melihat satu kardus di sudut tempat pembuangan sampah itu. Kok gerak-gerak? Gerak-gerak. Permisi kaki. Ini coba membuka kardus itu. Ada bayi di situ. Nangis, oe. Perempuan. Ya, singkat cerita dibawalah bayi itu ke rumah. Diopeni, dipelihara, dimandiin. Diberi susu yang terbaik. Dipelihara, dibesarkan, disekolahkan, wah dibelikan baju, 1 lemari, 2 lemari, berbagai warna yang cantik-cantik, namanya orang kaya. Ke sekolah diantar, pulang dijemput, antar jemput tiap hari, wah bertumbuh jadi anak gadis yang cantik, rambutnya panjang. Wah, bapak ini sangat mencintai bayi ini. Sudah tambah besar. Wah, mulai kuliah. Bapak ini berusaha menyenangkan, membahagiakan, minta apa aja diberi. Minta mobil diberikan mobil, minta rumah dibelikan rumah, minta apa aja dibelikan, semua yang terbaik. Namanya bapak yang kaya raya. Suatu hari cukup mengejutkan, anak gadis ini berkata kepada papanya, "Papa, aku mau ngomong." "Iya, ngomong nak." "Papa, aku minta uang sekian, cukup besar. Aku mau keluar negeri sama teman-teman." "Oke, hati-hati, jangan lama-lama. Berlibur sama teman-teman ke luar negeri." Ternyata di luar negeri berfoya-foya dengan teman-teman, mabuk-mabukan, memakai obat-obatan terlarang, narkoba. Singkat cerita, papanya dihubungi dari luar negeri bahwa anak ini sakit parah, ada di rumah sakit. Lalu papa ini berangkat ke luar negeri menemui anak ini, berusaha untuk disembuhkan, cari dokter yang terbaik, semahal apapun diusahakan untuk sembuh. Lalu sembuhlah anak ini, pulang ke rumah, dinasihati, jangan gini, jangan gitu. "Nak, kamu anak kesayangan papa. Papa ingin kamu begini, kamu begitu." Oke, mendengarkan. Setelah itu kembali kuliah, hampir selesai kuliah, anak ini kembali kumat. Foya-foya lagi sama teman-temannya. Sakit lagi. Terus diperiksa ke dokter, ketahuanlah anak ini kena penyakit virus HIV, ya, karena melakukan seks bebas. Papa ini sangat sedih, ya. Lalu papa ini carikan dokter lagi yang terbaik.
Setelah temukan dokter yang terbaik, dokter ini berusaha mengobati anak ini. Lalu sembuhlah anak ini. Dan dokter ini, dokter yang masih muda, mencintai gadis ini dan melamar gadis ini. Lalu menikahlah gadis ini dengan dokter ini. Dokter ini menerima apa adanya gadis ini. Sangat mengasihi. Lalu setelah berapa waktu kemudian, anak gadis ini kumat lagi. Dia selingkuh dengan orang lain. Di sini ada bapak-bapak, bagaimana kalau mengalami seperti itu? Ya, anak yang diambil dari tempat sampah, dipelihara sampai besar, sampai cantik, sampai pinter, tapi menyia-nyiakan hidupnya. Yuk kita baca Roma 6 ayat 1. Roma 6 ayat 1. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Ayat 2. Baca sama-sama. Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Ayat 3. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Ayat 4 yang wanita saja. Ayat 4, 2, 3. Demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Kaum pria, sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Yang wanita, karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Ayat 7 yang pria, sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Ayat 8 wanita, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Ayat 9 sama-sama. Ayat 10 sama-sama. Ayat 10. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Ayat 10 sama-sama 2, 3. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Sama-sama katakan bagi Allah. Katakan sama-sama hidup bagi Allah. Katakan kanan kiri, hidup bagi Allah. Besar anugerah-Mu. Sama-sama. Besar anugerah-Mu, melimpah bagimu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu,
Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Jemaat, kita hidup dalam anugerah Tuhan. Yang setuju katakan amin. Kita hidup dalam anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan. Kalau bukan Tuhan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau bukan karena Tuhan, kita bukan siapa-siapa. Kita seperti anak kecil yang diambil dari tempat sampah. Seperti anak kecil yang diambil dari selokan. Kita kotor, najis, hina. Bisa cantik, ganteng, bisa bekerja, bisa melayani. Oh, bukan karena kita. Semua yang kita miliki, semua titipan Tuhan. Semua Tuhan yang mempercayakan kepada kita. Berhentilah sombong. Tuhan benci orang sombong. Kita hidup dalam anugerah Tuhan. Jemaat, berhentilah berbuat dosa. Jangan terus berdosa. Nyakiti hati Tuhan. Di mata Tuhan, orang yang berhasil, orang yang sukses, itu bukan pinter sekolah tinggi. Nilainya 90-100. Puji Tuhan, Tuhan sumber hikmat, pinter puji Tuhan, iya. Yang menyenangkan hati Tuhan itu bukan kaya raya, uangnya miliaran, triliunan. Puji Tuhan kalau kaya raya, Abraham, Ishak, Ayub, kaya raya, sangat kaya di negerinya. Puji Tuhan, diperkaya, diberkati, supaya menjadi berkat bagi banyak orang, puji Tuhan. Tapi yang paling menyenangkan hati Tuhan, bagi Tuhan berhasil, sukses itu adalah nurut. Nggak menentang terus. Nggak menjengkelkan hati Tuhan terus. Nggak bantah terus. Nggak ngomel terus. Nggak bersungut-sungut terus. Maunya sendiri terus. Itu yang nyakiti hati Tuhan. Tapi kalau nurut, ya, kata Tuhan apa? Ya. Apa firman Tuhan, perintah Tuhan? Ya. Oh, itu menyenangkan hati Tuhan. Jangan sampai ketika mendengar firman Tuhan, perintah Tuhan, aku lagi yang disuruh, aku lagi. Nah ini kalau diperintah aku lagi ngomel. Tapi kalau diberkati, ayo. Ya gitu, aku, pantes aku. Kalau orang lain diberkati, kok orang lain sih? Kok enggak aku? Aku yang lebih pantas. Nah itu ya manusia kadang-kadang ya. Tapi kalau perintah, itu aja Tuhan. Bukankah kita telah dibaptis dalam Tuhan Yesus Kristus? Ingat, kita mati bersama Tuhan Yesus. Dan seharusnya kita bangkit juga bersama Yesus. Jangan mau cuma bangkitnya, menang bersama Yesus, hidup baru bersama Yesus, tapi lupa. Seharusnya manusia lama kita sudah mati, dikubur. Kenapa orang Kristen, kok aneh? Aneh apa Pak? Orang mati, bangkit, kan aneh ya. Orang mati, Isa marah-marah, Isa meso-meso, kan aneh ya. Itu mati suri atau mati terus hidup sementara, mati lagi.
Jangan sampai kita kelihatannya hidup, tapi ternyata mati. Kiranya manusia lama kita yang mati, hidup rohani kita yang bangkit. Firman Tuhan berkata manusia lama kita sudah turut disalibkan. Selayaknya dalam hidup dalam Tuhan Yesus itu kita hidup baru. Jangan lagi pakai baju lama, baju yang kotor, bau busuk. Tuhan sudah sediakan baju yang baru. Tinggal kita mengenakannya. Kenapa pakai baju yang lama? Jemaat, seharusnya kita ini adalah hamba Tuhan. Setiap hari, bukan cuma pada hari Minggu, bukan cuma di mimbar, hamba Tuhan. Menyanyi, bermain musik, berkhotbah, pelayanan, dalam segala bidang kehidupan kita. Jangan cuma ketika bertugas hamba Tuhan. Kalau tidak bertugas, hamba dosa, hamba setan. Jangan. Jangan mirip-mirip bunglon gitu ya. Di gereja hamba Tuhan. Di depan gereja, bukan di luar gereja. Bukan sekedar di luar gereja. Baru keluar pintu gereja sudah hamba setan, hamba dosa. Nyebrang, orang stop enggak mau berhenti, ya hampir keserempet. Sudah mesu, setan. Mesu kebun binatang. Baru keluar gereja, baru nyanyi-nyanyi, baru angkat tangan. Baru haleluya. Sudah haleluya. Jemaat kita ketika mendengar perintah Tuhan, firman Tuhan, apakah itu beban? Apakah kewajiban lagi? Melakukan kewajiban lagi. Ya ini kewajiban tergantung kita ya. Mau berpikir positif atau negatif. Kadang-kadang lakukan kewajibanmu. Disiplin waktu, rajin, setia, harus gini, harus gitu. Gak seneng ya kewajiban. Tapi perhatikan baik-baik jemaat. Kalau kita dikatakan harus dengar-dengaran firman Tuhan, hidup bagi Tuhan. Bukankah itu bisa dikatakan hak istimewa kita? Hak kita memilih untuk nurut sama Tuhan, melakukan perintah Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, hidup bagi Tuhan, mati bagi dosa. Itu hak kita, pilihan kita, gitu. Bukan lagi, kewajiban harus gini ta? Apa sih kalau nggak gini? Kan Tuhan sudah ampuni, kan Tuhan sudah tebus hidupku. Ini kan anugerah, Tuhan baik, Tuhan maha pengampun, Tuhan baik, Tuhan pengasih, panjang sabar. Tidak apa-apa kan berdosa, Tuhan ampuni lagi, berdosa, ampuni lagi. Loh kok jadi melakukan hobi yang lama ya? Tidak pantas Kok kayak kita ini jadi orang munafik ya? Di depan banyak orang kayak malaikat. Nggak ada orang tahu kayak setan. Nggak salah orang di luar sana berkata, wes ojo sok suci. Ayo minum, ayo rokok. Ayo ke panti pijat plus, ayo. Mumpung sik urip seneng no. Mumpung gak tahu bojomu. Satu Yohanes 3 ayat 6.
mengejar kedudukan tinggi. Stop, berhenti mengejar kekayaan, kemewahan dunia. Stop. Jemaat, kita cuma hidup sementara di dunia ini. Cuma sebentar mau mampir ngombe. Coba senggol kanan kiri, masih hidup, masih bernapas. Oh, ini masih Tuhan kasih kesempatan loh ya. 1 Yohanes 3 ayat 6. Jadi kalau kita sehat, masih hidup, masih bernapas, masih bisa bergerak, ayo hidup bagi Tuhan. Hidup takut akan Tuhan. Hidup menyenangkan hati Tuhan. Pak, Bu, Tuhan tidak kelihatan. Yang kelihatan adalah papa, mama, suami, istri, mertua, menantu. Dan yang kelihatan apa? Musuh. Musuh kita. Ayo. Kalau lihat musuh jangan cuma benci aku, gak seneng aku. Gak sudi aku ndelok. Ini saya dengar. Ini mau saya marahi. Saya dengar katanya. Sopo sing melayani sesi 1 iki? Oh, iku. Bunike. Wis gak teko aku. Kok sesi 2 ae. Nah, ternyata sesi 2 ketemu Bunike. Kalau ketemu musuh itu bukan cuma sekedar benci, aku gak senang aku. Oke lah, manusia kita, daging kita memang kita masih hidup dalam daging ya. Tapi jangan berhenti situ. Tuhan tolong aku. Karena Tuhan suruh mengasihi, mengampuni. Aku mau mengasihi, aku mau mengampuni. Aku sudah dapat anugerah dari Tuhan. Aku mau hidup dalam anugerah sama Tuhan. Hidup dalam anugerah Tuhan. Nah, hitung-hitungan. Hitung-hitungan itu gini. Kamu baik, aku baik. Kamu jahat, aku bisa lebih jahat daripada kamu. Nah, itu hitung-hitungan. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Ya. Jangan. Itu peluang, kesempatan mempraktekkan, mengeluarkan kesaktian kita. Apa kesaktian kita? Kasih Tuhan yang Tuhan taruh di hati kita. Kalau kita mengasihi Tuhan sama dengan kita memberi kesempatan Tuhan berperang ganti kita. Mau menang perang, prajurit Kristus. Sertakan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita mau perang sendirian, kalah kita. Setan pengalamannya ribuan tahun. Allah itu kasih. Kita mengasihi sama dengan kita bersama Tuhan, dengan Tuhan. Dengan Tuhan kita melakukan perkara-perkara yang besar, gagah perkasa. Tidak mau mengasihi, berarti kita sendiri. Habis kita. 1 Yohanes 3:6. Karena itu, sama-sama, karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Allah. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia, di dalam Dia. Di dalam Dia. Nempel pada pokok anggur. Kau akan teraliri sari-sari yang terbaik dari pokok itu. Engkau akan hidup, tumbuh dan berbuah. Tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Jangan bilang Kristen, percaya Tuhan, beriman kepada Tuhan, kenal Tuhan. Kenal yang bagaimana? Orang yang kenal Tuhan itu tidak berbuat dosa terus. Kenapa berbuat dosa terus? Tidak kenal Tuhan. Atau lupa sama Tuhan. Siapa kita? Siapa Tuhan? Kenapa berbuat dosa terus?
Sama dengan kita ini orang-orang ateis, tidak percaya Tuhan ada. Ada apa takut Tuhan? Ada apa? Hidup Tuhan, ya aku ini, ya aku sendiri ini yang Tuhan. Tuhan mana? Hidup ini yang milikku, terserah aku, mau apa terserah aku. Bebas. Hidup itu bebas, merdeka. Tidak boleh ada yang larang-larang. Hak asasi. Jangan larang-larang aku. Hidup-hidupku sendiri, uang-uangku sendiri. Mau tak belikan apa, untuk apa, terserah. Gitu ya, nek sehat, kuat, kaya gitu ya. Terserah aku. Nek sakit, ngeletak, baru. Tolong. Doakan. Oksigen diambil setengah wis megap-megap. Mau sombong, mau beli oksigen berapa miliar? Tiap hari berapa tabung? Setahun berapa tabung? Mau sombong apa? Lahir enggak mau apa-apa kita. Jangan, haleluya, jangan terus berbuat dosa terus. Enggak pantas, enggak cocok. Tuhan Yesus yang menguduskan kita, pantas kita hidup dalam kekudusan. Tuhan yang membenarkan kita, pantas layak kita hidup dalam kebenaran. Soal pantas-pantasan gitu loh, cocok-cocokan gitu loh. Kalau hidup enggak pantas itu kan ya lucu ya. Masa ke gereja pakai baju renang, enggak cocok ya. Masa berkebun pakai jas-jasan gini, dasi kan enggak cocok kan. Macak sampean. Masa mobil mewah 3 miliar, 5 miliar pakai ngangkut sampah, enggak cocok ah. Masa brankas yang puluhan juta itu untuk tempat itu, kulit pisang, kulit kacang. Enggak cocok yang emas, yang berlian gitu. Saudara, mahal ini harganya. Ditebus oleh darah Yesus. Mahal. Mahal, sama-sama katakan mahal. Mahal apa Pak? Gak bayar aku, gratis. Gratis bukan berarti murahan loh. Gratis karena kita gak bisa bayar loh. Orang yang berbuat dosa terus itu sama dengan orang yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Semua orang mengalami banjir, semua orang mengalami angin yang kencang. Tapi yang membedakan rumah itu roboh atau tidak, tetap berdiri atau tidak, itu tergantung kita mendirikan di atas pasir atau batu karang. Kalau berbuat dosa terus sama dengan mendirikan rumah di atas pasir. Pilihan di tangan kita kok. Mau rumah kita roboh atau tetap berdiri teguh. Kalau nurut sama Tuhan, seperti orang yang mendirikan rumah di atas batu karang. Orang yang nurut sama Tuhan hidupnya berbahagia. Aku gak bahagia Pak Pendeta. Aku melarat ini, soro, menderita, kekurangan, sekolahku rendah. Loh jemaat, kurang soro, kurang menderita apa para rasul, murid-murid Yesus? Nelayan-nelayan, sekolah rendah. Tapi mau diajar, mau dididik, mau dimuridkan, dengar-dengaran. Meskipun menderita, susah, kekurangan, dianiaya, berbahagia, damai sejahtera. Di penjara, dipasung, dibelenggu. Besar anugerahmu. Mengagungkan Tuhan, mengakui kebesaran Tuhan. Ayo sama-sama.
besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah. Temukan masalahnya ya, temukan akar masalahnya ya. Jadi masalah kita ini yang buat hidup kita susah ini bukan karena kurang uang, karena sakit, oh bukan. Tapi karena nurut, maunya sendiri terus. Nyalakan Tuhan, nyalakan orang lain. Tuhan, kenapa doaku nggak dijawab? Oh tidak. Mau bahagia? Stop. Berdosa terus stop. Upah dosa adalah maut. Mau pinter, mau kaya, mati, neraka. Selama-lamanya. Oh, karena anugerah Tuhan. Tidak bisa kita berusaha, mati-matian berusaha, hidup kudus, hidup suci, hidup benar, nurut, taat, agama. Oh, tidak bisa. Dengan kekuatan kita sendiri, tidak bisa. Jatuh, bangun, gagal terus, tidak bisa. Tuntutan sorga itu sempurna, harus sempurna, harus 199,9, tidak bisa, tidak masuk, harus 100. Butuh Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat. Karena anugerah, makanya hiduplah dalam anugerah. Jangan hitung-hitungan. Royal lah sama Tuhan. Bukan soal bicara soal hanya uang ini ya. Soal pengampunan, soal mengasihi. Jangan hitung-hitungan. Hitung-hitungan kayak tadi loh ya. Kamu baik, aku baik. Kamu ngasih, aku ngasih. Kamu nolong aku nolong kamu. Nggak usah Kristen, semua bisa melakukan itu. Mau tetap jadi orang Kristen, mau tetap jadi murid Tuhan Yesus, nggak bisa, nggak harus mengasihi, mengampuni. Itu kasih Bapa surgawi. Wow. Terakhir, jemaat dengar baik-baik. Kalau kita terus berbuat dosa terus. Jemaat, nggak peduli berapa usia kita dalam kekristenan, puluhan tahun. Nggak peduli kita pendeta senior bahkan, pendeta tua. Nggak peduli kita majelis pusat, majelis tertinggi dalam sebuah organisasi gereja, nggak peduli. Kalau terus buat dosa terus. Hidup munafik terus. Bisa 7 kali lebih jahat dari sebelumnya. Jangan beri kesempatan kepada iblis. Jangan beri kesempatan kepada iblis. Sepinter-pinternya kita, sekaya-kayanya kita, sehebat-hebatnya kita. Stop berbuat dosa terus. Kalau kita terus berbuat dosa, hidupmu akan hancur, keluargamu hancur, pekerjaan pelayananmu hancur. Hidup ini adalah kesempatan. Yuk sama-sama kita bangkit berdiri. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan.
Tuhan beri hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ampuni kami. Kadang-kadang kami masih mencari kehormatan dari manusia. Masih terus berpura-pura di depan manusia. Hidup baik-baik saja. Pagi ini, selagi kami masih bernafas, Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk bertobat, merendahkan diri di bawah kaki Tuhan. Tuhan, kami jujur, kami membutuhkan Tuhan, kami membutuhkan kasih Tuhan, kami membutuhkan Tuhan sungguh-sungguh. Kami mau lebih lagi setiap hari mengejar Tuhan lebih dari segala-galanya. Semua yang kami butuhkan semua ada dalam tangan Tuhan. Kami capek, kami lelah Tuhan. Kami sudah bekerja keras, banting tulang siang malam, berusaha sekuat-kuatnya. Kami seperti naruh uang di kantong yang berlubang. Jujur Tuhan, ini karena salah kami. Kami selama ini tidak sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Kami menyembah uang, kami menyembah diri sendiri. Usaha kami untuk membuat banyak orang supaya tertuju kepada diri kami sendiri, bukan mengajak orang lain tertuju kepada Engkau Tuhan Yesus. Ampuni kami Tuhan. Haleluya. Kiranya kami menjadikan Tuhan Yesus Kristus sebagai pusat kehidupan kami. Haleluya, haleluya. Terus merindukan semakin serupa dengan Yesus Kristus. Terus menginginkan semua orang boleh bertobat. Tidak satupun yang binasa. Itu kiranya menjadi pikiran hati kami ya Tuhan. Itu kiranya menjadi tujuan pekerjaan dan pelayanan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Kesempatan ini kami berdoa untuk saudara kami yang mengalami masalah, yang sakit berat, yang di rumah sakit, yang masalah ekonomi, masalah keluarga. Oh haleluya. Engkau sanggup menyembuhkan segala sakit penyakit ya Tuhan. Engkau pemulih kehidupan kami ya Tuhan. Kami tahu hidup kami beres dengan Tuhan, maka semua akan mengikuti. Hidup kami akan beres, keluarga kami akan beres, pekerjaan pelayanan kami akan beres. Terima kasih Tuhan. Tolong Pak Atmadi, Koswandi, Bu Meli Kutisari, Bu Ikyau, Bu Dona, Pak Beni, Pak Harlen Siregar, Ibu Joyce, Pak Rizal, Bu Syujing, Saudari Lucy, kakaknya Bu Leni, Bu Vena David, Bu Yasmi, Pak Utoyo, Saudari Nita, Bu Siskariko, Bu Isaro, Bu Artima, Bapak Kwangyen, Bu Nani Agus, Bapak Budiman, Bu Supini, Bu Markus, Bapak David Natalia. Tuhan tolong. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Kami sama-sama angkat tangan dalam hadirat-Mu. Oh haleluya. Terima kasih. Mau banyak berserah, pasrah sama Tuhan. Apa kata Tuhan? Ya. Apa kata Tuhan? Ya. Hidup kami adalah kesempatan untuk melayani Tuhan. Hidup bagi Tuhan. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya kami kembalikan kepada Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau terus yakin menikmati semua yang terbaik dari Tuhan. Perlindungan penyertaan Tuhan yang sempurna. Anugerah kasih karunia Tuhan melimpah seumur hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Kami berdoa, percaya, bersyukur demi nama Bapa, Putra, Roh Kudus, Allah yang Esa, yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang punya kuasa surga dan bumi. Haleluya. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Jemaat dipersilakan duduk.